Sugeng siang anak negeri. Kali ini aku akan menjelajah daerah dataran tinggi di selatan Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Trawas, Kabupaten Mojokerto. Bareng sama aku, Afif Amar. Kali ini ada yang spesial loh. Oh, gara-gara aku. Padahal dia loh Bu, ini Bu banyak banget yang dia potong. Cara masak yang tadi Apip bilang unik karena kita bakar ikan itu di dalam bambu, terus ya diputer-puter aja. Dan Dan aku nih emang jarang juga ngeliat kue kering tapi pakai kopi. Nah, Mbak Mei baru tahu kali ini kan? Kecamatan Trawas di Kabupaten Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Nggak heran kalau nuansanya sangat sejuk dan indah banget. Desa yang aku tuju kali ini merupakan salah satu desa wisata unggulan kepunyaan Trawas Lore. Namanya Desa Ketapan Rame. Sebelum mengeksplor hasil perkebunan dan mencicipi ragam olahannya, aku disambut sama cacah lanang yang lagi pada asik mengadu gasing kayu tradisional permainan khas di sini. Wah, nggak mau kalah aku nih sama arek-arek di sini. Wah, sekarang lagi bermain bareng anak-anak Ketapan Rame, yaitu permainan tradisional, yaitu gangsingan. Wah, ternyata anak sini itu pada jago-jago, aku kalah mulu ya. Ayo, balenin ya, aku kalah ya. Nanti aku menang ya. Walah rek, kalah terus ternyata aku sama anak-anak ini. Ya wes, nggak apa-apa. Lumayan, bisa nostalgia masa kecil bareng mereka. Ini kenapa pada main di tengah jalan? Kan aku mau lewat. Aduh, gimana? Mbaknya yang harus aku tanyain. Aduh, ya, wes. Rusak makanan sama Atau lebih baik mainannya. loh. Ya. Di Indonesia aku itu ya? Loh. Ini jejak anak negeri. Iya, kita tuh baru main loh, mbaknya malah merusak Ya permainan udah, kita ya. aku minta maaf deh kalau mainannya jadi rusak. Ya udah, mumpung ketemu kalian, aku mau nanya, Ketapan Rame ini di mana ya? Aku nih mau ke Ketapan Loh, Rame. pas banget lah. Udah, ini kebetulan kita mau ke sana nih, ke acara Ya. Ketapan Rame. Mau ikut Oke. tuh? Boleh, aku bareng ya. Wih. Ya, ayo. Ayo, tak gonjengin mbak, ayo. Oh, ya. Walah, lagi asik-asik main gasing. Malah ketemu sama Mbak Menia. Itu loh, dari program Indonesiaku. Pas banget lagi, tujuan kita sama. Ya wes, langsung wae tak ambil alih yo motornya Mbak. Yuk kita gaspol. Saatnya perjalanan kita dimulai. Yuk ikuti terus keseruan kita. Selamat datang di Indonesiaku dan salam anak negeri. Kan alam memberikan banyak manfaat. Wah, keren loh mbak, di sini. Kali ini di episode spesial, Jejak Negeri bakal kolaborasi bareng Indonesiaku. wah, kayak apa ya kira-kira kalau kita berdua ada di dalam satu episode barengan? Jejak Negeri bakal ngajak Indonesiaku, Mbak Mei nih, buat keliling dan jelajah desa Ketapan Rame. Mbak, tapi nggak pakai seragam kayak gini, Mbak. Oh, boleh? Nggak boleh, nggak kayak ke pelosok-pelosok itu. Ganti dulu ya, Mbak ya. Ya udah, Tak ambilin dulu, aku Mbak. ikut aja. Oh.
Wah, iki apa ya? Ganti ya, yo. Yo. Wah, iki baru anak negeri. Aku malu tapi nggak pernah Kenapa? sefeminim ini. Wah, ini udah kayak kembang desa bisa. Udah siap loh? Yaudah, yuk. Wis, yuk. Kita naik motor kan? Loh, ngapain? Wis, Oh. mlaku wae cek sehat. Yo. Jalan kaki. Yo, yuk. Anak negeri, kebun asitaba di Desa Ketapang Rame tumbuh di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, tepatnya di lereng Gunung Welirang. Tanaman ini aslinya dari Jepang loh. Siapa sangka, ternyata wilayah inilah yang menjadi satu-satunya lokasi asitaba tumbuh subur. Nah, kalau dilihat dari ukuran, memang berbeda jauh ya dengan seledri lokal. Daun asitaba ini sangat lebar dan batang daunnya cenderung panjang. Konon pada awal tahun 2000-an, tanaman ini dibawa ke wilayah Kecamatan Trawas oleh orang Jepang. Mulanya sih hanya untuk penelitian. Namun setelah mengetahui khasiatnya, warga desa Ketapang Rame membudidaya tanaman ini secara organik loh. Ape? Waduh, sak ini neng kono suwe bae wis ning kene. Kamu dari mana? Ampun, dari tadi di sini nunggu kamu. Capek-capek nunggu loh di sana loh. Duh, Nih, aku pakai ini nih. Oh, ya alon-alon iku apa, Mbak? Ini buat ngambil daun asitaba supaya dia kecabut. Oh, pakai ini. Iya, tuh. Oh, ya wis. Dari Ibu. Ayo, Mbak ya. Ternyata, Rek, tangkai asitaba ini lumayan keras. Jadi nggak bisa dipetik pakai tangan kosong. Nah, aku dan Mbak Mei dibekali pisau runcing yang bisa dipakai di jari, supaya lebih mudah memanen daun asitabanya. Tetapi, cara memanennya juga harus diperhatikan ya. Sebab tanaman asitaba ini tumbuh dengan 2 tangkai bercabang. Nah, ternyata kita hanya perlu memotong salah satu tangkainya aja. Karena kalau enggak, bisa mati dan tidak tumbuh lagi tanamannya. Loh, ojo ngono, Mas. Lah medhe. Dan ayu tenan yo. Lah ojo ngono, iki Dipun, Bu. gak iso tumbuh maneh, lek sampean petik kabeh. Waduh. Gak iso tumbuh maneh. Lah, Mbak, apa lewat kadung? Gara-gara Mbak Mei iki, Bu. Oh, gara-gara aku. Padahal dia loh, Bu. Ini, Bu, banyak banget yang dia potong. Bu, Sampai ale botak ngono. kayak gini. Wah, Gak fokus, parah dari gak nih fokus, Afif Bu. nih. Nah, ini kita lagi metik asitaba. Kalau orang sini bilang itu seledri Jepang, dan ini nggak tumbuh di sembarang tempat. Nah, ini hanya bisa tumbuh di sini nih, di Desa Ketapang Rame, tepatnya di lereng Welirang. Dan ini tuh tanamannya sangat berkhasiat, mulai dari batangnya, daunnya, sampai getahnya, sampai akar-akarnya bahkan loh. Ini bisa untuk pengobatan herbal. Jadi ini banyak banget manfaatnya, Pip. Wah, kayak akan manfaat ya, Mbak ya. Ya. Wes, Mbak, ayo, Mbak, wes Ini cukup udah lagi. cukup ya kayaknya. Wes, yuk. Yuk, Bu. Ayo, Bu. Go. Hasil perkebun aku dan Mbak Mainia ini sudah cukup banget untuk diolah. Kalau orang sini sih biasa menyulap asitaba menjadi minuman teh herbal untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi, karena daun asitaba rupanya bisa dikreasikan jadi berbagai olahan, rasa-rasanya aku lagi pengen makan yang manis-manis nih, Viv. Bisa nggak ya asitaba ini tetap berkhasiat walau jadi makanan manis? Cari tahu yuk. Getah asitaba bermanfaat untuk menyembuhkan darah tinggi atau hipertensi. Sementara kandungan di dalam daun asitaba ini bisa menetralisir gula darah. Karena terdapat antioksidan flavonoid yang terkenal memiliki sifat antibakteri hingga anti jamur. Wah, kalau gitu kita bikin bolu yuk dari daun asitaba. Kayaknya nikmat banget nih, ngemil bolu yang aman untuk dikonsumsi. Boloku kabeh, kali ini kita mau bikin bolu, tapi bukan sembarang bolu karena kali ini kita bakal tambahin asitaba. Nah, bolu seledri Jepang. Wah, kayak apa ya? Wah, rasanya kayak ngopo ya, Mbak ya. Penasaran ya? Langsung aja yuk, Mbak. Yuk. Wes, yuk, dolah yuk. Yuk. Bahan yang disiapkan cukup sederhana, sama halnya kalau mau bikin bolu pada umumnya. Ada telur, tepung terigu, dan sedikit gula pasir. Nah, yang membedakan hanya ditambahkan dengan daun asitaba secukupnya saja. Tetapi bukan hanya untuk sekedar topping loh ya. Daun asitaba ini dimasukkan ke dalam adonan sebagai isiannya. Jadi,
betul-betul terasa di setiap gigitan. Kayak iklan ya aku. Setelah adonannya siap, langsung aja yuk kita kukus. Waktu pengukusan nggak perlu terlalu lama, karena ternyata daun asitaba juga membantu adonan cepat mengembang. Jadi hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit saja. Nah, nggak perlu repot-repot lagi kan, pakai baking powder segala. Deh, yuk kita angkat yuk. Wes lah. Weh, Weh, wis ngembang loh. udah ngembang yuk. Mateng ya wis diangkat wae ya. Iya. Bolo-boloku, ya nggak? Wah, udah cocok tuh. Udah jan banget nih. Nah ini dia bolu asitabanya sudah selesai, sudah jadi. Saatnya kita nikmati bersama ya Mbak yo. Ya sabar rasanya kayak apa ya Pip ya Mbak Rita? Aku ya Yuk, gak sabar langsung buat aja. terima iki. Apa? Oh, ya wis ya makan, Ya, makan. Walah, nikmat banget ini Rek. Bolunya masih hangat, masih fresh from the tungku. Hehehe. Apa bedanya rumah kosong sama Apip? Rumah kosong karo aku. Ini apa ya? Wis beda iku Mbak Opi ya apa iku? Kalau rumah kosong jadi sarang hantu. Medeni ku. Ya kalau Apip sarangnya yo. Waduh, Rek. Waduh ki. Nggak berasa ya, ngemil bolu asitaba sambil bercanda, tahu-tahu sudah habis aja nih bolunya. Mbak, kalau lagi di Jawa Timur, nggak afdol rasanya kita tidak mengolah masakan pedas-pedas. Apalagi di Trawas ini, banyak banget makanan khasnya. Tahu nggak? Kalau ikan di sini bisa dipepes tetapi bukan sembarang pepes loh. Cara masaknya unik banget. Bahan masak ikan yang mau dipepes dan dibakar ini jangan lupa disiapkan dulu ya. Karena mau makan yang pedes, kita campurkan cabai merah besar, cabai rawit, dan bumbu dapur lainnya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, hingga kemiri. Jangan lupa daun asitabanya yuk. Aku dan Mbak Mei membumbui ikan sebelum dibalut dengan daun pisang. Sementara Ibu E siap menyambal. Setelah berbentuk pepes, kita masukkan ke dalam bambu muda untuk dibakar. Nah ternyata ini loh cara masak yang tadi Apip bilang unik karena kita bakar ikan itu di dalam bambu. Terus ya diputer-puter aja dan kayaknya ini udah mau matang ya Pip ya. Nah, tapi ini nggak boleh pakai bambu sembarangan, harus yang masih muda karena apa? Biar matangnya itu merata dan bambunya itu nggak ikut terbakar, Mbak. Oh gitu. Oh. Dan ini kalau udah matang aromanya udah kecium nih ya. Nah, itu Mbak. Ya wis, Mbak. Ikan nila yang kita bakar ini akan terasa lebih sedap karena bumbunya dijamin lebih meresap Yorek. Namanya juga tertutup di dalam bambu. Tapi perlu diperhatikan juga ya ukuran bambu dan ikannya supaya muat. Biasanya sih kalau di sini pakai bambu berdiameter sekitar 8 cm. Perlu waktu hingga 2 jam supaya ikan matang dengan sempurna. Tapi tergantung besarnya bara api juga Ki. Sambil membakar ikan, sambal dan sayur asitabanya juga dipersiapkan. Ini dia tampilan ikan nila bambu bakar pakai sambal terasi dan sayur asitaba alias seledri Jepang. Dari bentuknya aja sih udah pasti jadi santapan nikmat banget siang-siang begini, Rek. Ini dia pepesnya sudah mateng. Asitabanya juga nih Pip. Sabar ya, Bu Mas. Mbak Mi, Ya. ayo langsung ayo. Ayo langsung aja yuk makan yuk.
Jadi meski pepesnya ini dibakarnya pakai bambu, ternyata matenya itu merata, mulai dari bumbunya yang meresap ke dagingnya dan rasa dari kanilanya juga empuk. Ada pedasnya bumbunya ya, Bu ya. Dan matenya itu memang benar-benar merata, aromanya pun juga tercium. Wah, pas banget sama lalapannya asitaba. Ternyata perpaduannya tuh pas. Terus sambelnya Bu, wah nikmat banget ini sambal terasi, lalapan asitaba sama pepes ikan dibakar bambu. Jadi Wah. makin seger ya Mbak yo. Seger. Mas, seger. Ayo nek wis entek Mbak. Aku udah nambah loh ini. Iya. Memang yo, alam itu memberikan banyak manfaat. Tanaman asitaba seakan menjadi primadona tersendiri bagi warga di sini. Jadi makanan cemilan bisa, dilalap sayur seperti tadi, yo nikmat. Buat anak negeri yang sedang mencari tanaman asitaba untuk kesehatan, bisa banget yo rek, langsung melaku ning Trawas, tepatnya di desa Ketapan Rame.